Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Bersyukur jika di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan setiap aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Dia yang selalu mengasihi kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, pemilik langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu sampai detik ini boleh kami rasakan. Bersyukur karena hari baru yang boleh Engkau perkenankan, kami rasakan pula di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1-10. Firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahnya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tema perenungan kita ialah lukisan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan hidup seseorang itu seperti kertas. Ketika baru lahir, masih polos, belum ada coretan. Seiring perjalanan waktu, akan semakin banyak coretan, gambaran yang akan berada di atas kertas itu. Apakah dia akan menjadi gambar yang indah atau menjadi gambar yang tidak jelas dan buruk? Sangat bergantung pada goresan-goresan tinta di atas kertas tersebut. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita begitu dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga, masa kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri?
Dan ini sangat bergantung pada apa yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita. Allah yang kaya dan rahmat dan kasih telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu, lukisan kehidupan kita adalah lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan, tentang iman kepada Allah di dalam Kristus. Lukisan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh kegelapan, telah dibersihkan dengan darah-Nya. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan telah berada di dalam kasih karunia Allah. Yang perlu kita lakukan adalah merawat iman kita dan membiarkan lembar-lembar kehidupan kita dilukis oleh Allah, sehingga bisa menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan, sehingga kita dapat menjadikan seluruh kehidupan sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan. Amin. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang di sorga. Firman-Mu di pagi hari ini yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan. Kiranya kami dimampukan dan diteguhkan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarkan pula firman-Mu boleh meneguhkan kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan jangan sampai karena pergumulan kami sehingga kami tidak mampu menjadi saksi untuk kebenaran firman-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu yang Engkau perkenankan. Termasuk dalam hal yang buruk, dalam hal-hal yang tidak kami inginkan, teguhkanlah iman dan pengharapan kami. Dan jikalau di antara kami yang pada saat ini dalam pergumulan, Tuhan teguhkan iman kami, kuatkan pengharapan kami. Jikalau Tuhan mengizinkan kami untuk melepaskan setiap pergumulan baik dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, maupun lingkup sosial, atau bahkan dalam ekonomi, ataupun dalam kegagalan kami, tetap kuatkan kami Tuhan. Terlebih yang dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan menjadi sumber penyembuh, sumber pemberi berkat, sumber pemberi kesembuhan, pemberi kesehatan terhadap kami semua. Dan bantu kami untuk senantiasa saling menopang, untuk senantiasa saling mengingat satu sama lain Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang bersyukur atas pertambahan usia. Kami mengucap syukur atas semua itu Tuhan. Kiranya berkat melalui pertambahan usia yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu terkasih, mengingatkan mereka bahwa Allah senantiasa memberikan kasih di dalam kehidupan kita semua. Ya Tuhan, setiap pencapaian, setiap pergumulan, setiap harapan kami, Engkau sebagai sumber penopang di dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, ampunkan akan kesalahan yang senantiasa kami perbuat. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, jadilah pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.